within the critical component, the critical parts in supersonic wind tunnel is the nozzle, the convergent divergent duct. Yeah. This duct has function to generate the flow from subsonic to supersonic. Then this part will be connected to the test section where the model is located and tested. Okay, you can see here, yeah, this supersonic wind tunnel in Japan, yeah, in JAXA. The JAXA is Japan Agency Aeronautic, yeah. If you look in this wind tunnel, supersonic wind tunnel, there is two reservoir, yeah. The reservoir here, and then it's connected with the pipes, and there is a chamber, yeah. Chamber, and here I think you can look at the clearly in this one. Here there is a convergent divergent duct, and there is the section, yeah. The section, this part, and diffuser, yeah. Diffuser is connected with the exhaust, yeah, exhaust room. Okay, the function of the reservoir is to collect the air, yeah, to have the higher pressure at a given temperature, yeah. And then release by valve, yeah, valve to the chamber to make the visit to lower turbulence intensity, and also to have the rest uniform flows, yeah, before we come into the convergent divergent duct. The nozzle convergent divergent duct will convert from subsonic flow to supersonic flow, and then this high speed supersonic flow will be used to test the model in test section, and then the flow will be released to diffuser to be decelerated, yeah, and connected to the exhaust rooms. Okay, when we design, yeah, of the supersonic nozzle, yeah, actually we would like to define the geometry of the nozzle, yeah, the convergent divergent duct nozzle, yeah. We assume that when we make design, we assume the fluid flow through the nozzle is isentropic, and there is no friction, and there is no heat transfer to the boundary, to the walls, yeah. So this is ideal condition when we make on design of the nozzle supersonic wind tunnel. Yeah, obtaining geometry of supersonic wind for given objective state in the design requirement and objective, yeah, by using the analytic design method. Analytic design method is based on the isentropic approach, yeah, isentropic condition. Design requirement that the Mach number and test section must given certain Mach number. For example, Mach number at test section is equal to, yeah. And the objective, yeah, objective, it may be how much flow rate, yeah, required to through the convergent divergent ducts. And the analytical design method is based on the isentropic solution, which is neglected the heat transfer and friction effect, yeah. And the objective design
that usually state as design target, operating flow number, and flow quality at the test section. And in order to achieve the design objective, several requirements are determined based on the regulation for manufacture, testing, operating of the wind tunnel. Yeah. When we make the supersonic wind tunnel, we should calculate for the convergent divergent geometry and also the geometry for the chamber and reservoir, how much air should be pumped to the reservoir, yeah. And how much total pressure, yeah, is inserted to the air inserted to the reservoir, and reservoir should, can stand, can maintain from high pressure, yeah, maybe more than 10 bar static pressure, yeah, total pressure. Okay, and then of design is the analyzing of how much decrease in performance of the wind tunnel, yeah, from the design, the objective of the wind tunnel. Yeah. We make the visit in real condition, yeah, maybe due to the friction and due to the visit height transfer. So the performance of the wind tunnel decreases. Yeah. So we can make variation in exit of diffuser. Yeah, the static temperature occur in the exit diffuser, or we can make variation in total temperature in incoming flow to the chamber. So the analysis can be carried by constantly affect the heat transfer at non-adiabatic and friction reversible, and the decrease in performance can be avoided by calculating overall efficiency and component efficiency, yes, such as diffuser efficiency. Okay, of design, yeah, you can perform by make a variation in static pressure exit, yeah, at the diffuser or at the exhaust room. Okay, when you design only for the convergent divergent ducts, yeah, you can make variation from the exit of the convergent divergent duct. Okay, there are two types of the supersonic wind tunnel, yeah, namely the open types and closed types. The open types is we require high pressure air between this reservoir, yeah, and then the flow is delivered to the pipe and delivered to the chamber connected to the convergent divergent, and then released to the diffuser. This is and then after that is spreading out to ambience, yeah, to the atmosphere. This is we call it this open types, yeah, open types wind tunnel. The closed type wind tunnel, yeah, we make the circulation of flow, yeah, continuously through the ducts. Yeah. After the flow is released to the diffuser here, yeah, it's still used, yeah, for the next the next cycle, the cycle. So the energy used for this
closed type in supersonic wind tunnel is less energy compared to the open types wind tunnel. Okay, let us to look in more detail about this open type of supersonic wind tunnel. You can see here the schematic of the supersonic wind tunnel. As I mentioned, there is a diffusor, and there is not diffusor. There is the reservoir. Yeah. You can see this kind of the reservoir with the given volumes. Yeah, maybe more than two cube of volume. Yeah, is pumped in this reservoir. And then this reservoir is connected with duct and this gate valve and pressure regulator to control the pressure decrease, yeah, and connected to the chamber. Yeah. Chamber has the divergence and contracted region. Yeah. Here there is some screen, yeah, to control the turbulence intensity of the flow, yeah, before coming to the convergent divergent duct. And this nozzle has the minimum area here. Area at this minimum area, we call it throat. Yeah, the flow should reach sonic Mach number is equal 1, and then expanding. Yeah, the acceleration of flow and generate the supersonic flow through come into the test section. Yeah. And then after the energy of this supersonic flow, use it for the model, to test the model, and then release to the diffusor and the exhaust room silencer. Okay, we would like to talk about in more detail about this part here, the nozzle of the supersonic wind tunnel. Yeah. Is in real condition from the test the divergent duct and okay, this is of the supersonic wind tunnel, and you can see again reservoir, convergent divergent, test section, diffusor, and receiver silencer. And we have already studied the relation between the Mach number and the cross-section area. So we can determine the wasted cross-section area in each section. Yeah, in each section. In subsonic, in convergent section, yeah, is related with the subsonic Mach number, and here the minimum cross-section area, yeah, for certain exit static pressure exit, yeah, will reach to the sonic condition. And there is a divergent duct. We have the relation for the cross section and Mach number in divergent duct here. And this is the relation for within the ratio of the cross-section area in local area with respect to the throat area. This is function of the local Mach number.
local Mach. So you can, if you know the Mach number, you can obtain the local cross-section area, or vice versa. If you have the ratio of the cross-section, you can determine the Mach number. Okay, how to determine the critical area, the truth area? Yeah, you need to have the data of the mass flow rates of air, then the temperature, total temperature in reservoir, total temperature and total pressure in the reservoir. So as you determine in the beginning the cross section, the throat, and how much time duration for incoming flow in test, in the testing, so you can actually you can know how much mass flow rate required to do the test for a period of times. And then you can calculate the total temperature, also the total pressure. The total pressure will related with the material of the reservoir, how to maintain from the high pressure air in the reservoir. So it is important to check when you design the convergent divergence duct. You should test, check, and check and analysis the material strength. What are the stress can be stand for the high pressure ratio. And the temperature is usually here, the total temperature is same with the ambient temperature. It does not make difference with the ambient temperature or the total temperature. So the geometry of the nozzle, the convergent divergent duct, is determined by the size of test section. Test section, for example, you would like to have the 10 by 10 centimeter test section. So you will have 0.01 meter square. You should determine the test section size, cross section, and then the Mach number at the test section. And the geometry of the convergent divergent duct also determined is by the maximum mass flow rates at the throat. And the allowable structure, stress, which is the strength structure, and volume limits of the reservoir. This is depend on the total pressure and total temperature in the inside of the reservoir. Okay, there are possible phenomena in convergent divergent duct. You can look at here. This is the ratio of pressure, the static pressure with respect to the total pressure. There are possible flow may occur along the ducts. You have the total pressure, the ratio total static and total pressure in the inlet is equal 1. And the exit is also equal 1. So there is no flow flowing through the duct because there is no difference, flow difference between the inlet and exit. So we should decrease the ratio of pressure exit by decreasing. So the
the air will be flowing through the ducts. So the gradient of the pressure should be negative here if you would like to have the air flowing through the ducts. So increasing further, decreasing further the ratio of pressure, the airflow will reach sonic speed, sonic speed at the throat. This one, sonic speed at the throat. And if the condition at the exit still higher, higher here, it may be 0.9 something. So we remain have here. We still have the subsonic flow in divergent ducts. So how to to obtain the supersonic flow divergent duct? You should have the lower pressure, lower pressure in ratio in exit. You have this point. You can calculate the P exit, P exit ratio to the total pressure. This is a function of the Mach number. So if you have determined the Mach number at the exit, you can calculate for the static pressure exit. Static pressure exit. Oke, ada pertanyaan nggak terkait ini? Jadi Anda bisa lihat di grafik ini ya. Aliran itu akan kalau ada perbedaan temperatur perbedaan pressure antara inlet dan exit. Di exitnya harus tekanan, rasio tekanannya itu harus lebih rendah dibandingkan inlet ya. Nah, maka akan mengalir aliran yang dipercepat di daerah convergent subsonik, kemudian mencapai maksimumnya. Kalau di belakang kondisinya masih menyebabkan cukup tinggi, yang menyebabkan aliran di sini masih terjadi subsonik, Mach lebih kecil dari 1. Kemudian diturunkan lagi, maka akan terjadi kenaikan kecepatan, di daerah convergence, dan dia akan kemungkinan mencapai sonic Mach sama dengan 1 di throat. Di exitnya itu kondisinya masih tinggi, tekanannya masih tinggi. Nah, kalau kita ingin dapatkan expansion flow, kecepatan aliran di daerah divergent supersonik, maka kita menggunakan relasi isentropik untuk menghitung berapa P exit yang harus dipersyaratkan, harus dipenuhi di exit. Ini bisa dihitung sebagai fungsi Mach number, dan tekanan, rasio tekanan ini cukup rendah untuk menghasilkan ekspansi aliran supersonik hingga di exit. Oke. Kalau kita lihat di grafik Mach number, maka Anda bisa lihat di sini, di flow, the flow speed will increases, and before reaching the sonic here, between the condition of pressure at the exit, it will be back to the subsonic in divergent duct. And in the certain condition, the flow will reach sonic and will back to the sonic, to subsonic. Can obtain the extent to supersonic until the exit expand to supersonic when we have the P exit with respect to
total pressure, yeah, is very low. We'll have the supersonic at the exit here. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Permisi Pak. Ya. Saya sebenarnya penasaran Pak. Ini tentang penggambaran convergent divergent duct ini. Kenapa untuk panjang yang di sebelum truth itu biasanya digambarkan lebih pendek daripada yang setelah truth? Apakah ada alasan khusus atau emang hanya penggambaran saja Pak? Oh ya. Jadi kalau jadi di sini itu sebetulnya kalau dilihat DMDX-nya ya, perubahannya sangat cepat ya. DMDX-nya itu. Ya. Di, halo? Iya Pak. Oke. Bisa dilihat ya presentasinya. Aduh, saya barusan ini apa koneksinya terputus. Ya, jadi di MDX-nya itu perubahannya cepat sekali di daerah sini. Ya, MDX. Ada pada mah 0,3 katakanlah. Ya. Dan mah 0,1 perubahannya rasionya terhadap ini terhadap throat area ini itu berubahnya besar sekali. Ya. Sebentar, saya tunjukkan ke Anda tabelnya. Bentar, ini sebentar. Oke, saya tampilkan dulu. Ya. Nah, jadi Anda bisa lihat di appendix ya di buku Anderson. Ada yang pernah lihat tabel ini enggak? Isentropic flow properties. Pernah Pak? Ini ada buku Anderson. Nah ya, di halaman belakang ya. Ada 7 tabel yang Anda bisa lihat di situ. Ini tabel pertama ya. Ini menjelaskan tentang perubahan Mach number terhadap properti yang lain dan terhadap rasio dari cross section. Ya. Kalau Anda lihat di sini, ya perubahan ya dari 0,1 sampai 0,2 ya, Anda bisa lihat nilainya dari 2 ke ini ke 6 ya kira-kira ya 6. Kemudian ke 0,02 itu bisa sampai 28 ini 28 ya kira-kira ya. Ya 28 30 ya
rasionya di daerah subsonik. Ya. Perubahannya besar sekali ya dari ini. Anda ke Mach 3, 0,3 ya. 0,3, di sini 2, sekian, 2, sekian. Kemudian 0,4, 1,5. 0,5, 1,3. Ya. Kita lihat di daerah supersonik ya. Supersonik. Mach 1 ya, sonik ya. Ininya juga 1. Ya. Kita lihat perubahan ke 1,1. 1,1. Ya. 1,1 kecil sekali dia. Ya. 1,1. Kita lihat ke 2 ya, dari 1 ke 2. 1 ke 2. Ke 2. Mach 2. Ya. Ini 1,6. Dari 1 Mach 1,1 ke 2. Ya, tadi 1, sekian, ini 1,6. Ya. Ke Mach 2 ya, Mach 2. 2. Ini 1,7. Ya, 1,7. Ke Mach 0,4 ini. Jadi Anda bisa lihat sebetulnya di MDX-nya untuk daerah divergen itu lebih kecil dibandingkan daerah convergen atau daerah subsonik dari tabel ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah sebentar saya buat dulu masalah. Yang kedua, aliran ya, kita bisa di daerah convergen ini bisa membuat sependek mungkin ya, sependek mungkin. Kenapa bisa dibuat sependek mungkin? Karena tidak akan ada separasi aliran terjadi di situ. Di situ adalah sifatnya compression ya, contraction. Jadi aliran itu terkompres di situ. Ya. Dia nggak akan pernah terjadi separasi. Tapi sebaliknya, ya, sebaliknya kalau Anda di divergent duct ini, ya, Anda punya penampang yang pendek gitu, ya, pasti nanti sudut bukanya itu akan besar sekali, ya, cukup besar gitu ya, yang mungkin lebih dari 6 derajat, ya. Kalau sudah lebih dari 6 derajat itu kemungkinan akan terjadi separasi aliran terjadi di daerah divergent. Sehingga kita perhatikan di daerah divergen itu lengkungannya ya, itu nggak boleh bukanya itu nggak boleh lebih dari 6 derajat ya, nggak boleh lebih 6 derajat karena akan dimungkinkan terjadinya separasi. Hingga ini yang menyebabkan bagian divergen itu lebih panjang dibandingkan daerah convergen ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Ya, kalau Anda perhatikan di kasus 1, 2, dan 6 ini ya, itu aliran yang terjadi ya, satu yang garis ini. Yang garis ini aliran yang terjadi adalah aliran isentropik ya, sama ini. Kita bisa menggunakan persamaan isentropik untuk menghitung ya properti aliran kondisi 1 ini, 1, 2, dan 6 ya, 2 dan 6. Ini yang kalau kita mau mendesain, kita properti alirannya itu diharapkan seperti yang ini ya, desain dengan geometri bentuknya nanti tertentu dan Mach number yang dihasilkan adalah ini kalau kita mendesain supersonic nozzle.
Ya. Ya, kita bisa di kondisi operasi ya, itu bisa terjadi ya tekanan yang di exitnya ya, entah disebabkan friction atau yang lain. Tekanan di exitnya ini bisa di antara kondisi 2 sampai kondisi 6 ya, kondisi 2 sampai 6 ya. Apa yang terjadi kalau tekanan di exitnya itu antara kondisi 2 dan 6 ini, maka beberapa fenomena mungkin terjadi di situ. Yang mungkin terjadi di situ adalah adanya shock wave yang akan terbentuk di sini, di daerah divergen. Ya, semakin rendah mendekati 6, maka shock wave-nya akan bergerak ke belakang, ke dekat exit. Ya. Ya. Kalau dia pas di exit ini, ya, kemudian kondisi yang di belakang ini juga berpengaruh, ya, pengaruh. Maka di sini ada fenomena yang nomor 5 sama 7, ya, itu over expanded sama under expanded, ya. Ini under expanded di 7, over expanded di 5, ya. Nanti kita akan bahas fenomena over expanded dan under expanded. Ini biasanya terjadi pada engine exhaust ya, pada ketinggian, bukan ketinggian desain, tapi ketinggian yang lain, itu akan terjadi fenomena 5 atau 7 ini. Oke, jadi kalau Anda perhatikan, lihat di sini bahwa shock wave yang terbentuk ya di divergent duct ini adalah tegak lurus terhadap aliran. Ya. Maka dinamakan normal shock wave. Ya. Normal shock wave yang terbentuk di bagian dalam divergent dan normal shock wave. Di normal shock wave ini ya tidak berlaku lagi isentropik. Kita nggak bisa melakukan di daerah shock wave ini isentropik. Ini adalah kondisi non isentropik. Ya. Kita bisa gunakan isentropik di depan dari shock wave ya, dan di belakang shock wave. Kita gunakan untuk menganalisis ya dengan isentropik di bagian depan dan di belakang, bagian belakang. Di sini, di region ini kita nggak bisa gunakan isentropik. Ini adalah non isentropik. Ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini ya, pressure ratio-nya itu di throat-nya ya itu sudah mencapai di 0,528 ya, sudah mencapai 0,528. Kemudian dia turun terus, ya, rasionya turun terus. Ya. Kemudian sampai suatu lokasi tertentu dia akan menyesuaikan dengan tekanan yang ada di belakang. Ya. Maka yang terjadi apa? Yaitu adanya kenaikan tekanan. Kenaikan tekanan melalui shock wave itu, ya. Dan kenaikan tekanan ini diikuti dengan penurunan Mach number dari supersonik ke subsonik. Ya. Aliran di belakang, katakan di sini, ya, ini ada shock wave. Aliran di belakang shock wave ini itu sudah subsonik. Anda masih ingat kalau ketika aliran itu subsonik dilewatkan penampang yang membesar, apa yang terjadi? Kalau Anda punya aliran subsonik, aliran semakin lambat, Pak. Akan diperlambat ya, ya akan diperlambat. Aliran subsonik lewat penampang yang besar akan diperlambat ya. Anda bisa lihat di sini, dia akan diperlambat. Ya. Jadi tekanannya, Anda lihat tekanannya terus naik ya, menyesuaikan kondisi di belakang sini. Jadi alirannya diperlambat, rasio tekanan statik ya terhadap total
dia naik terus sampai dia mencapai kondisi matching di bagian X ini. Ya, begitu pula temperatur dan density. Oke, jelas ini ya kondisi yang terjadi di divergent duct ya. Mungkin nggak discontinue atau shock wave terjadi di sini di daerah convergent? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin, nggak mungkin terjadi di sini. Ya. Nggak mungkin. Dia di shock wave hanya terjadi di daerah divergent karena shock wave ini adalah perubahan dari supersonik ke subsonik ya. Sementara di sini aliran masih subsonik ya di daerah ini. Subsonik. Oke, jelas ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Permisi, Pak. Ya. Sebenarnya agak penasaran kalau misal di si didak ini kan di bagian divergentnya itu bakal ada shockwave kalau misal tekanan di exitnya itu tidak sesuai dengan yang isentropik punya. Nah, Ya, itu betul. jadinya sebenarnya ke strukturnya itu efeknya bagaimana, Pak? Soalnya kan kayak Struktur apa ada ya? pelambatan tiba-tiba gitu. Jadi ke struktur gimana? Struktur flow-nya atau struktur dari dindingnya? Dari dindingnya, Pak. Oh, di dindingnya ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini perubahannya ke arah downstream dia. Ya. Ada kenaikan ya, kenaikan tekanan di sini ya ke arah downstream. Nah, tekanan ini juga tekanan itu disebarkan ya. Kalau Anda lihat itu disebarkan ke arah downstream dia lebih ini ya. Untuk kecepatan sifat dari hyperbolik kan nggak bisa disebarkan ke depan ya. Nah, kemudian tekanan ini juga ya akan disebarkan ke arah upper sama lower ya. Sehingga dia dinding ini akan menerima tekanan ya yang meningkat ya akibat adanya kenaikan tekanan di daerah shock wave ini. Ya, ke arah belakang ini tekanan yang terjadi adalah tinggi ya. Tapi kalau Anda perhatikan ya, tekanan yang tinggi di sini ya, ini adalah lebih rendah dibandingkan di bagian depan tadi ya. Anda harus menentukan ya berapa lowable strength ya dari material ya. Setelah Anda bisa memprediksi berapa tekanan statik yang mungkin dialami oleh dinding dari convergent divergent duct. Biasanya nggak terlalu kritikal ya. Yang kritikal itu sebetulnya yang kritikal ya, itu adalah bagian reservoir yang kritikal itu. Reservoir dan flanks ya. Flank itu sambungan antara pipa-pipa ya, itu yang kritikal. Kalau di convergent divergent duct ini ya, dia cukup tebal ya, nggak terlalu kritikal sebetulnya. Yang jadi masalah adalah di convergent divergent duct adalah kehalusan dari permukaan di dalam convergent divergent duct, karena itu akan berpengaruh pada friction ya sebetulnya. Dan kita ketika mendesain itu kita nggak memperhitungkan adanya kekasaran permukaan dari convergent divergent duct itu. Kita abaikan. Kita asumsikan bahwa permukaan itu smooth ya, halus ya. Oke, Brian. Ada lagi yang mau tanya, Pak? Ya. Silakan. Mau nanya, kenapa setelah shockwave itu kecepatannya malah turun, Pak? Ya, kenapa setelah shockwave ya itu kecepatannya turun ya.
shock wave ini kan sebetulnya kalau Anda lihat ya, shock wave ini adalah terjadi penurunan atau kenaikan entropi ya, atau penurunan pressure ya. Penurunan pressure ya. Kemudian juga di situ sebetulnya kalau kita lihat temperatur totalnya itu ya, temperatur total yang terjadi di sepanjang aliran itu kan tetap ya. Kemudian kita lihat sebetulnya di dalam shock wave-nya itu apa yang terjadi ya. Di dalam shock wave-nya itu ya, itu partikel-partikel ya. Anda bayangin punya partikel ya, itu dikompres ya. Kompres. Sehingga ada difusi, ada disipatif ya, bukan difusi, disipatif ya. Disipatif terjadi. Disipatif itu gesekan-gesekan antar partikel ya. Gesekan antar partikel itu akan membelokkan momentum ya, akan membelokkan momentum. Ya, pembelokan momentum akibat adanya disipatif partikel ini yang menyebabkan kecepatan dari udara di belakang shock itu menjadi lebih rendah. Ya. Sebagai akibatnya ada disipatif itu, ya ada gesekan yang tinggi antara partikel di dalam shock wave itu menyebabkan kenaikan temperatur statik ya. Temperatur statiknya naik, ya. Temperatur statiknya naik, dan kecepatannya pasti akan turun. Itu ya, yang fenomena yang terjadi di daerah di daerah shock wave yang sangat kecil ya, sangat tipis, dan di situ ada disipatif yang besar sekali. Disipatif itu seperti gesekan ya sebetulnya, gesekan tapi terjadi di udara, bukan udara dengan permukaan. Ya, kalau ada gesekan itu akan mengurangi kecepatannya. Oke, ada lagi? Halo Pak. Ya. Halo, Pak, saya izin bertanya. Jadi saya sebenarnya ingin lebih paham gitu. Buat yang grafik yang pressure sama Mach number ini tuh, sepemahaman saya kan ada kayak yang di pressure-nya, di grafik yang pressure ada angka 1 sampai 7 itu kan Pak. Nah itu tuh kayak arti dari angka itu tuh menandakan itu tuh fenomena apa gitu ya Pak? Ya, kalau kita bahas satu-satu. Lanjut Okay. tanya lanjut. Pertanyaan. Terus habis itu berarti jadinya kan itu kan menyatakan suatu kondisi di CDC-nya. Berarti kalau misalkan di grafik pressure itu 1 yang ditunjukkan oleh angka 1, berarti yang di grafik Mach number-nya tuh yang ditunjukkan oleh nomor 1 gitu ya Pak? Maksudnya hubungannya kayak gitu ya Pak? Ya betul. Oh, nah terus di atas ini. Iya, terus kenapa kalau yang di grafik pressure-nya itu ada fenomena 456, terus yang di Mach number-nya nggak ada angka 456 gitu? Ya, pertanyaan bagus ya. Kenapa di pressure-nya ada 456 ya? Oke. Iya. Jadi. Oke, makasih Pak. Pertama, satu tadi ya. Ini ada kaitannya dengan ini antara tekanan di sini ada kaitannya dengan Mach number di sini ya. Ya. Gini, Anda punya tekanan di sini 10 bar. 10 ya. 10. Di sini 10. Ada aliran nggak? Saya tanya ini. Kalau ada tekanan 10 dengan di belakang 10 akan ada aliran nggak? Nggak tahu, berarti konstan gitu? Enggak, saya tanya apakah ada aliran udara yang mengalir dengan convergent divergent nggak? Kalau tekanannya sama. Enggak. Enggak. Nggak ada. Udah ya.
dia baru mengalir kalau ini diturunkan ya. Jadi 9. Ya. Ya, dia baru ngalir. Dia turunkan. Bisa paham ya? Paham. Ya. Nah, ngalirnya gimana? Ngalirnya adalah ini mulai dari kecepatan rendah, naik ya. Naik sampai di sini mungkin masih kecepatannya numbernya 0,3 0,3 di sini. Karena ini masih kecil ya, atau 0,5 di sini. 0,5 ya melewatin penampang yang membesar akan supersonik atau subsonik. Supersonic. Anda punya 0,5 di sini. Mana numbernya 0,5? Subsonic ya. Subsonik ya di sini ya. Iya. Subsonik dilewatkan ke penampang yang membesar. Subsonik ya. Akan subsonik di sini. Saya turunkan lagi. Saya turunkan jadi 8. Nanti 8 terhadap 10 gitu ya. Harusnya ini adalah dalam fractional gitu ya. 8 terhadap 10. Ya. Saya turunkan jadi 8. Ya. Dia naik lagi di sini jadi 0,8. Ya. Saya naikkan jadi 7. Ya, saya turunkan jadi 7. Ini jadi mas 1 di sini. Ya. Mas 1 di sini. Ini 7 ini masih cukup tinggi ya. Sampai sini udah mas 1, tapi pertanyaannya kondisi di belakang ini menyebabkan dia balik ke subsonik lagi. Di belakang ini. Ya. Kemudian diturunkan terus ya, diturunkan. Nah, dia ekspansi menjadi supersonik kalau ini tekan di sini lebih kurang dari ini. Ya. Kurang dari ini kata Allah. Kurang dari kondisi 2 ini. Ya. Nah, supaya dia supersonik terus sampai akhir, ya, maka di sini mungkin dibuat 0,2 gitu ya, 0,2 tekanannya terhadap 10 ini, baru dia supersonik terus sampai terakhir. Apa yang terjadi antara 7 sampai 0,2? 7 sampai 0,2 ini adalah fenomena ini, ada shockwave yang terjadi di divergent arc. Ya. Jelas nggak ini sampai sini? Jelas, Pak. Jelas ya. Terus kenapa di pressure ini ada fenomena ini, kemudian di sini nggak tampak ya? Anda bisa lihat bahwa ya ini terjadi ya setelah di exit. Jadi sebetulnya ini adalah tekanan yang terjadi setelah exit ya. Mana numbernya di sini nggak kelihatan. Mana number di sini hanya sampai exit aja. Setelah exit nggak diperlihatkan. Jadi di sini adalah ada mach number supersonik ya. Supersonik tiba-tiba berubah jadi subsonik langsung. Gitu. Di exit. Jadi shockwave-nya itu terjadi tepat pada exit gitu. Nah, nanti sebetulnya kalau kita punya domain di luar sini ya, domain di luar sini katakanlah, itu ada fenomena ya namanya ada under expanded sama over expanded ya. Nanti akan kita bahas. Itu terjadi pada engine exhaust ya. Nanti kita akan bahas yang fenomena ini. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Jadi selain tekanan ini, ya itu temperatur, statik, density itu juga mengalami kenaikan ya. Kalau dia setelah melewati shockwave ya. Yang mengalami penurunan adalah tekanan kecepatan, mach number sama tekanan total ya. Tekanan total juga berkurang melewati shockwave. Nah, ada fenomena shockwave ini ya
Ini kan disebabkan karena perubahan ya, perubahan tekanan di exit ya. Kita variasikan tekanan di exit ini. Nah, analisis yang berdasarkan perubahan tekanan exit ini kita namakan off design. Ya, ini adalah on design-nya. Ya, ini adalah off design. Kita variasikan tekanan exit dan fenomenanya seperti apa, itu ya, menyebabkan dia kondisi bukan ideal atau non isentropik, itu yang kita kenal sebagai off design. Oke, ya ini yang tadi ditanyakan. 5 itu over expanded ya, saya sebutkan tadi. 6 under expanded. Jadi 5 ini sedikit di atas dari tekanan ini, ya. Tekanan di posisi 6. Ya, ini. Nanti kita akan lihat seperti apa sih fenomena yang terjadi di bagian belakangnya ya. Kemudian kalau 7 under expanded ini, tekanan di luarnya ini lebih rendah dibandingkan 6. Jadi ketika Anda mendesain itu sebetulnya kurvatur yang akan Anda cari itu adalah ini. Apa propertinya ya, properti yang Anda cari ini. Seperti ini, kemudian Anda ingin cari geometrinya, bentuk geometri seperti apa dengan distribusi Mach number yang kita peroleh ini tadi. Distribusi Mach number dari convergent duct itu ini, dan divergent duct adalah ini. Mach number. Ya, kalau di sini Mach number 2, ya, Anda bisa tentukan cross section area di sini nggak? Mach 2. Halo, kalau di text section ya, text section Anda diminta untuk mendesain supersonic wind tunnel, di text section nanti Mach-nya 2. Ya. Apa yang Anda lakukan? Tentukan area exit throat ratio-nya. Apa yang ditentukan rasio apa? Area exit rasio dengan antara area exit dengan area throat-nya. Ya, itu area throat exit dengan area throat-nya. Ya. Nanti dapat rasionya. Tapi belum menjadi angka berapa gitu ya. Anda harus mencari A throat-nya. Ya. A throat-nya bisa sebagai constraint yang diberikan, bisa ini ada kaitannya dengan reservoir ya. Berapa tekanan total di reservoir yang bisa ditahan oleh reservoir itu. Ya. Nanti ada hubungannya di sana. Jadi Anda bisa tentukan luas throat-nya, atau Anda bisa tentukan saya punya reservoir yang mampu sekian dan mass flow rate-nya sekian, ya, temperatur total sekian, nanti akan dapatkan luas throat-nya ya dari hasil dari itu data-data di reservoir. Atau Anda tentukan luas throat-nya, Anda ingin dapatkan tekanan total dan temperatur total ya di bagian reservoir ya. Karena kalau Anda tahu kondisi di throat-nya ya, nanti Anda akan bisa static pressure sama static temperature di throat ya. Anda bisa hitung berapa total temperature sama total pressure di reservoir ya. Jadi dalam desain ini bisa bolak-balik ya, area throat yang kita tentukan yang jadi independennya adalah temperature sama pressure dan sebagainya. Oke, jadi ada no flow ya, itu kalau kondisi 1 kalau dia tekannya sama tidak ada aliran. Kalau di sini lebih rendah sedikit ya, itu ada aliran tapi semuanya subsonic ya. Kemudian untuk kondisi 2 ya, dia sudah mencapai sonic dan dia balik ke subsonic lagi ya. Kondisi 6 ini dia
terjadi kenaikan secara kontinu ya dari inlet sampai di ada subsonic, sonic, kemudian di divergent duct dia supersonic. Ya. Naik terus sampai mah yang diinginkan di situ. Ya, kemudian 3-4 ini adalah adanya shockwave itu ya, shockwave yang mungkin terjadi di bagian divergent. Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat. Ini kondisi on descent ya, kondisi on descent. Ya. Mass flow rate-nya sudah ditentukan ya. Kemudian total pressure-nya, total temperature-nya itu sudah ditentukan juga. Ya. M dot-nya 1,5, total pressure-nya adalah 100 Pascal atau 1000 Pascal atau 1 bar, kemudian temperaturnya 300 Kelvin. Ya. Sehingga kita bisa hitung ya, dari kondisi ini kita bisa hitung ya, itu kondisi di throat ya. Nanti akan bisa atrotnya berapa bisa dihitung ya, yaitu atrotnya 64,3 dari kondisi itu, 64,3 ini ya. Kemudian kita bisa cari pada variasi Mach number ya, di convergent duct sama divergent duct. Katakanlah targetnya adalah Mach 3. Ya. Kita target Mach number is 3.0. Ya. We can calculate the ratio of the area, local area, with respect to the throat area. Yeah. So here for Mach 0.3 is 2.04, for Mach 0.9 1.01. Yeah. Mach 1.5 is 1.18. Yeah. Mach 3 is 4.23. Yeah. So you can calculate the cross-section area for each location. Yeah. Location Mach number 3, Mach number 0.5, yeah. Mach number 0.9, and Mach number 0.3. Okay, then you can also calculate the distribution of the static pressure along the duct. Yeah. This is the static pressure on the duct, and this is the static pressure at the exit. Yeah. You can make comparison here. Yeah, for Mach number 3 is around 2%. Yeah, 2%. Yeah, 2.7%. Yeah, 2.7%. Only 2.7%. Yeah, and the temperature here is 1/3. Yeah. This is the total temperature. This is the static temperature at exit. Yeah. Exit. The static temperature is decreased, yeah, with increasing Mach number. And you can calculate the density by knowing the pressure and temperature. You can calculate the density by using the ideal gas relation. And yeah, okay, this is the summary that in the divergence the pressure is decreasing, and when we set up that the Mach number at the exit is subsonic, yeah, subsonic here, and the flow has already reached subsonic. Yeah. What's happened in the divergent duct? What does it happen in the exit pressure is less than
98 yeah, Pascal, 98,000 Pascal, and greater than this one. Okay, there will be shock wave here. Shock wave occur in this divergent duct. Yeah. So in front of the shock wave, you can use the isentropic relation. Behind of the shock wave, you can use the isentropic relation. But only in the shock wave, you cannot use the isentropic. In the isentropic invalid in the normal shock wave. This is what happened when the pressure little bit higher than the isentropic exit, yeah, and a little bit lower than the exit. There is a phenomena overexpanded and underexpanded. This is, you call it this overexpanded. Yeah, this is the exit of the nozzle, and after this exit, yeah, there will be a phenomena overexpanded. Yeah, the pressure here little bit higher than the exit pressure. So for example, you have here 2,700. Yeah, in the ambient, you have here 3,000. Yeah, so it will, yeah, there will be compression. Yeah, occur in the flow. Yeah, behind of the exit is compression. So you call it the overexpanded. What happened when the here in the behind of the exit, the pressure is a little bit lower. Yeah, for example, it's 2,500. Yeah, so there will be expansion. Yeah, expansion wave. Yeah, occur behind the exit. This is not compression, but this is expansion. We call it this expansion fan. We'll study in week maybe week 9 or 10. Yeah, we'll study for this one in more detail. The diffusor, yeah, diffusor, supersonic diffusor. Diffusor has function to decelerate the flow. Yeah, diffusor is used to decelerate, not accelerate. Decelerate Mach number. So in here, yeah, there will be shock wave, yeah, occur in front of the nozzle, and the flow will be spilled off. Yeah, part of the flow will be spilled off from the the design Mach number. Yeah. They will be spilled out flow, and when the Mach is greater than the Mach design, yeah, so will be shock wave right at the inlet. Okay, this supersonic diffusor used to decelerate flow, yeah, decelerate flow through the convergence. Yeah, you remember when the supersonic is passed through the convergence will be decelerated. They reaching the sonic, yeah, at this point, and this depend on the flow and the condition in the exit. Yeah, it may be back to the supersonic. Usually is continue in subsonic, yeah, flows behind in the divergent duct here. Okay, you can the Mach number behind the normal shock wave is subsonic. Yeah.
throat has reached sonic and the normal shockwave appear in the divergent portion. When the velocity is 4 here, there is no shockwave here occur in here because this phase 3 Mach number is equal to the descent Mach descent. Yeah, there is no shockwave here occur. So flow through this convergent divergent duct here, is isentropic here. But from the case 3 here, due to the condition at the exit, the flow will be accelerated, and then behind of this one will subsonic. This shock will occur in the divergent duct. Oke, ada pertanyaan nggak untuk diffusor supersonik ya? Diffusor supersonik ini tujuannya bukan mengakselerate ya, tapi mendecelerate. Alirannya diperlambat. Kalau Anda punya aliran supersonik ya di depan sini supersonik, untuk memperlambat itu dilewatkan ya penampang yang mengecil ya, atau divergent. Dia akan diperlambat. Ya. Diperlambat sampai kondisi sonik ya, sama dengan satu di throat ya. Kemudian di belakang sini ya, itu ada dua kondisi tergantung kondisi di exitnya. Bisa subsonic, bisa supersonic ya. Kalau dia subsonic ya, berarti di kondisi sini tekanannya cukup tinggi ya. Tekan di sini cukup tinggi. Kalau dia di sini masuk dengan satu ya, ini sonic ya. Sonic kemudian tentu akan subsonic sini. Ini dari depan terjadi normal shockwave, di belakang ini subsonic. Subsonic melewati ini akan naik lagi sampai sonic ya, sonic ini. Kemudian ditentukan kondisi di sini apakah dia akan supersonic atau menjadi subsonic. Ya. Untuk kondisi ini, Mach numbernya lebih besar dari MT, kemungkinan yang terjadi juga bisa dia terjadi supersonic ya. Kemudian di sini Mach-nya lebih satu ya, sampai satu di sini, kemudian di belakang sini supersonic ya. Kemudian di sini baru ada shockwave ya. Belakang ini shockwave. Ini semua tergantung kondisi di belakang sini. Oke. Saya lanjut ya. Kita lihat di tadi skematik ini ada reservoir, kemudian nozzle, test section, diffusor, sama receiver atau tempat pembuangan. Ya. Maka Anda bisa lihat di sini, ini reservoir punya tekanan total dan temperatur total. Ya. Kemudian aliran subsonic, ya. Kemudian ada sonic di sini. Supersonic, ya di sini test session dia supersonic ya. Sonic, kemudian diffusor ini terjadi pelambatan ya sampai dia sonic. Ya. Kemudian ini masih diffusor ya, Mach-nya mengecil ya. Baru ke receiver. Oke, ya. Jadi kita bisa hitung mass flow yang terjadi di sepanjang duct ini ya. Itu adalah konstan yang dihitung dari M sama dengan P0 A ya. Yaitu luas throat dibagi dengan temperatur total ya, temperatur total kalikan suatu bilangan yang menunjukkan properti dari fluida yang mengalir di dalam supersonic wind tunnel itu. Oke. Ya, kita bisa dapat hubungan ya bahwa perkalian ini itu sama dengan
konstan ya. P0 A bintang ini sama dengan konstan. Karena mass flow rate-nya adalah konstan dan temperature totalnya, total temperaturnya itu untuk adiabatik ada heat transfer itu adalah konstan. Sehingga kalau ini konstan, ini juga konstan, ini juga satu yang konstan, maka kita dapatkan hubungan P0 A throat ya. P0 di sini, P0 dikalikan A throat. Ya. Ini tentu akan sama dengan di sini. P0 ya, P0 di sini A throat yang kedua di belakang. Karena ini 2, ini 1. Ya. Kalau ininya reversible ya, isentropik, maka P0-nya tidak mengalami perubahan. Ya. A1 sama dengan A2. Luas throat di depan yang depan sini di 1 akan sama dengan luas throat di 2. Ya. Pertanyaannya, kalau saya ada di sini ada shock wave katakanlah. Di sini ada shock wave. Ya. Bagaimana perbandingan antara A1 bintang terhadap A2 bintang? Kalau ada shock wave. Silakan. Kalau ada shock wave, apa yang terjadi dengan luas penampang yang di bagian 2 terhadap penampang di throat di penampang 1? Yang diffuser bakal lebih besar areanya kan Pak dari yang nozzle punya untuk throat. Ya kenapa? Bisa lebih besar. Karena kan kalau misal di normal shock wave itu kan menurunkan total pressure, berarti akibatnya Ya. itu bakal perlu dinaikkan lagi luasnya. Ya P02 itu lebih rendah daripada 01 ya kalau ada shock wave ya. Ini ya, Dian ya. Iya Pak. Nah, maka yang ini akan A2 bintang atau throat di bagian 2 akan lebih besar dibandingkan di throat 1. Sehingga kalau Anda mendesain wind tunnel, ya Anda perhatikan kalau ada gesekan, ada gesekan yang terjadi ya, maka Anda harus antisipasi di sini harus lebih besar ya luas penampangnya dibandingkan di sini. Gitu ya. Untuk memenuhi hubungan itu di atas. Ya supaya tercapai di sini sonik ya, kecepatan sonik. Ya. Ya, P01 A1 star sama dengan P02 A2 star. Ya, kalau ini saya tambahkan di sini ya. Katakanlah ini ada P di katakanlah saya punya P di depan shock wave ya. Kemudian ada A di depan ya, di depan shock wave. A lokal di depan shock wave. Depan shock wave. Ini katakanlah di suatu tempat sini. Kalau ada shock wave di sini saya di depannya gitu, depan shock wave. Maka ini saya bisa dapatkan ini fungsi Mach number. Ya. Ini fungsi Mach number. Ini fungsi Mach number. Ini juga fungsi Mach number. Ya. Mach number. Maka saya bisa dapatkan di sini ya, untuk suatu lokasi di suatu tempat ini ya, saya bisa dapatkan perbandingan ini ya,
terhadap ini adalah fungsi mach number di depan shock wave. Kemudian di belakang shock wave setelah saya punya ini juga ada mach number di situ. Ya, saya bisa dapatkan P di belakang shock wave, ya, di terhadap A di belakang shock wave, ya. Yang ini juga fungsi dari mach number dan mach number. Ya. Nah, ini hubungan ini sebetulnya hubungan yang di bawah ini kita bisa gunakan ya. Hubungan di bawah ini gunakan untuk menghubungkan di bagian depan shock wave dan di belakang shock wave. Ya. Belakang shock wave. Misalnya Anda di divergent ini itu Anda dapatin ada shock wave, kemudian Anda punya P exit di sini ya. P exit sama A exit. Ya, A exit. Maka P exit A exit ya di belakang shock wave ini ya, ini akan bisa dihubungkan dengan sesuatu yang ada di depan ini, di depan sini ya, dengan hubungan nanti P01 dengan A1 star ini ya. Itu fungsi mach number di sini. Jadi kalau Anda misalnya hanya diketahui P exit, A exit ya, Anda nggak punya P total, berapa P total sini, ya, maka Anda akan bisa tentukan ya, Anda bisa tentukan P exit per A ini, A exit ini, ya. Kemudian Anda punya hubungan ini, Anda bisa tuliskan misalnya P exit A exit ini itu menggantikan misalnya hanya diketahui P exit sama A exit. Ini Anda bisa tuliskan ini sebagai P exit A exit untuk ya kondisi ini. Ini sebagai fungsi dari Anda. Kalau P exitnya diketahui, A exitnya diketahui, P01 diketahui, A1 star diketahui ya, maka mach number di exit Anda akan bisa dapatkan ya. Walaupun P02 Anda nggak tahu, P02 berapa nggak tahu, A2 star juga nggak tahu ya. A2 star nggak tahu di belakang sini katalah. Ini virtual gitu ya, di belakang sini virtual gitu. Anda nggak tahu A2 bintang di sini nggak tahu. Tapi dengan ada data P01, A1 bintang, P exit, A exit, Anda bisa hitung mach number yang terjadi di sini. Ya. Kalau Anda mach number di exit tahu, P exit tahu, total pressure-nya itu akan bisa Anda hitung. Total pressure di exit tahu ya. Total pressure di exit tahu. Total pressure di exit tahu, total pressure di belakang shock wave bisa diketahui nggak? Tanya, apakah kalau saya tahu tekanan total di exit ya setelah melakukan perhitungan, apakah tekanan total di belakang shock wave bisa diketahui nggak? Tergantung mach number-nya sih Pak. Tergantung mana Bel? Anda berarti konsepnya maksudnya. Coba Anda lihat. Kalau saya balik ke sini lagi. Kalau total pressure di sini tahu. Ya. Total pressure di sini tahu nggak? Tahu Pak. Kenapa? Karena prosesnya isentropik. Iya, prosesnya isentropik. Ini tekanannya totalnya sama di sini. Ya, tekanan totalnya sama. Tekanan total di sini sama dengan di depan nggak? Harusnya sih nggak sama Pak. Nah, berbeda ya, berbeda. Jadi tekanan total di sini Anda bisa dapatkan
tekanan total di sini sudah diketahui di awal ya, P total 01 ya. Nah, maka lokasi shockwave itu, ya, lokasi shockwave dengan mengetahui Anda tahu P total 2 dan P total 1 ya di belakang di depan shockwave, tahu ya perbedaannya, tahu Anda akan bisa ya, hubungkan dengan luas areanya. Luas area nanti akan bisa diketahui lokasinya di mana kira-kira gitu ya. Dari luas area itu bisa dihitung jari-jarinya, jari-jari itu bisa diketahui nanti X-nya dari turunnya berapa. Ya, dari relasi nih. Ya, relasi ini penting sekali ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Semisal di inletnya itu kalau disebutkan bahwa kecepatannya dapat diabaikan atau negligible, itu berarti di kondisi inlet itu adalah kondisi reservoir juga ya, Pak? Ya, betul. Kalau kecepatannya diabaikan berarti kecepatannya sama dengan 0. Ya, kecil banget gitu ya, diabaikan berarti reservoir atau temperatur total atau tekanan total berarti di situ ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Permisi, Pak. Ya. Sebenarnya ingin tahu lebih lanjut, ini kan mainnya ke supersonic wind tunnel. Cuma kalau tadi pas saya hitung di Anderson diminta untuk hypersonic wind tunnel, itu jadinya percobaannya bagaimana? Soalnya kan pas tadi saya hitung total temperaturnya itu jadi luar biasa besar, bahkan kayak 12.000 Kelvin gitu. Ya, kalau hypersonic itu nanti dia tidak berlaku gamanya ya, gamma yang konstan itu nggak CP sama CV konstan nggak berlaku ya. Itu ada perubahan dia, harga CP sama CV-nya itu berubah terhadap temperatur ya. Dia nggak konstan lagi, sehingga efek dari panas ini merubah CP sama CV itu harus dimasukkan, termasuk gamanya ya. Itu akan merubah properti fluida ya, itu harus dimasukkan kalau kita bicara hypersonic. Biasanya kita lakukan untuk hypersonic kita lakukan analisis ya, Mach number-nya mendekati infinity ya, tinggi sekali. Nanti apa yang terjadi? Itu biasanya kita lakukan sih. Kalau masih supersonic, masih finite Mach number ya, Mach number-nya tertentu. Tapi kalau udah temperatur dominan ya, maka yang berubah adalah properti dari CP sama CF. Nggak bisa lagi menggunakan color clear perfect gas ya, sudah masuk ke di atas thermally ya, thermally perfect gas, ada reaksi kimia dan sebagainya. Jadi CP sama CV-nya itu tidak konstan, dia bisa fungsi temperatur dan fungsi tekanan ya. Kalau sudah fungsi temperatur sama tekanan, nanti akan masuk ke real gas ya. Oke, Brian. Oke, Pak. Selain itu, Anda harus belajar ini advanced compressible flow ya. sebenarnya iya, Pak. Soalnya lumayan abstrak dan menarik juga. Kalau mau ini kita belajar basic compressible ya, Mas Jan ya. Kalau ada advance nanti ya, kita akan bahas hypersonic ya. Ada detonation ya, ada diffraction ya, kemudian ada fenomena-fenomena yang cukup ini ya, kompleks di hypersonic ya. Terus ada juga ini entropy layers, shockwave, boundary interaction ya. Ada layers yang cukup kompleks ya, itu yang hypersonic ya. Ada reaksi kimia juga.
Baik Pak, sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, cuma mengingat jamnya udah mendekati jam 5, dari Bapak apakah diperbolehkan? Oke. Baik, silakan. Jadi gini Pak, sebenarnya dalam supersonic wind tunnel ini apakah ada kemungkinan dia ada oblique shockwave? Soalnya kalau terkecuali kalau misal di test sectionnya itu ada generatornya, misalnya karena kayak satu plat gitu, tapi kita miringin ada angle of attack-nya, itu kan bakal keluar expansion wave dengan oblique shockwave gitu. Ya. Selain misal kasus yang di sana, apakah ada kemungkinannya lagi Pak? Soalnya pas saya baca tadi ada yang seperti diamond shape gitu. Diamond shape betul. Itu kalau di divergent duct-nya itu ada oblique shockwave, kemungkinan ada oblique shockwave, ya itu bisa terjadi kalau ada separasi di divergent ya. Divergent. Kalau yang kita bicarakan di sebelumnya ini adalah di luar, ya, di luar dari exit-nya, ya. Jadi itu berhubungan dengan udara luar gitu ya kalau ini. Nanti kan kita mungkin minggu depan lah, ya pertemuan berikutnya hari Rabu ya. Nah ini sedikit aja. Ini adalah unsteady ya, unsteady flow pada saat starting ya. Anda bisa lihat ini ada pertumbuhan shockwave ya, anti shockwave yang terjadi mulai dari divergent duct sampai ke diffusor ya. Jadi kalau Anda bikin supersonic wind tunnel, ini yang kami lakukan ya. Kita bikin compact lab supersonic wind tunnel lab ya. Itu kita lakukan analisisnya sebagai safety ya. Apa yang terjadi ketika kondisi starting itu ya. Itu akan terjadi shockwave yang dia tumbuh ya, bergerak ke arah downstream. Kalau selama tidak terjadi separasi ya, artinya tadi sudutnya itu cukup rendah gitu ya, maka tidak akan terjadi oblique shockwave. Ya kalau terjadi oblique shockwave di daerah diffusor ini ya, misalnya ada supersonic kemudian ada separasi gitu ya, kemungkinan akan ada yang tadi diamond ya, oblique shockwave di bagian belakang. Ini nanti kita akan bahas ya, ini yang diamond tadi. Ini Rebu kita bahas. Ya. Di engine exhaust ya. Ini aja dulu. Ada postas ya, silakan. Diksan. Ya, Pak. Ya kan ada postas ya. Ada, Pak. Sudah, Pak. Sambil mengerjakan postas, mungkin saya perlu tanya, apakah kalian perlu tutor besok? Do you need to do tutorial tomorrow? Kalau saya butuh Pak, tapi kalau untuk harinya mungkin dibicarakan dengan yang lain dulu Pak. Jadi Anda akan berikan tutorial ini ya, sama ini ya. Iya Pak. Oke, baik.
Enggak, tutorialnya itu besok untuk persiapan kuis gitu. Makanya Ya kami besok ada kuis ya. Besok terakhir ada kuis ya. ya Rabu jangan lupa Rabu ada kuis. Don't forget uh, uh, the day after tomorrow or the next Wednesday will be a quiz. Hari Rabu ya. Rabu ada kuis ya. Ya Pak. Yeah, maybe you can ask the assistant to have the tutorial on Tuesday ya. Tuesday on work time from the range is sorry. The range is from 7 to 17, 7 a.m. to 5 p.m. Western time. Morning evening ya. Ya. Jadi pilihannya itu di antara jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Oke, silahkan manfaatkan dengan baik kalau ini ada tutorial ya. Bisa mendiskusikan juga PR kemarin ya. Kalau Anda perlu. Tutorialnya berapa jam ya Pak? Tutorialnya akan dilaksanakan berapa lama ya Pak? 1 jam ya? Tergantung Pak asisten. Coba Anda tanya ke asisten berapa lama mereka memberikan tutorial. Ya ini sama Diksan mau berapa lama Anda memberikan tutorial? Kurang lebih mungkin 1 jam cukup. Kalau misalkan lebih sedikit, mungkin ya tergantung mahasiswanya juga. Ya. Saya dari jam 11 sampai jam 12 siang sih Pak. Itu kosong kalau Selasa buat reguler. Atau mungkin bisa dilanjutkan diskusinya di grup WA, or maybe you can continue the discussion about next tutorial tomorrow in WhatsApp group.
Hmm. Iksan, sudah selesai belum ya? Sepertinya sebentar lagi, Pak. Mohon maaf, Kak atau Pak, boleh izin bertanya? Yes, Enggak, ini cuma untuk mengenai bahasa saja sih, Pak. Ini ada salah satu jawabannya itu subsonic flow followed supersonic flow after shockwave. Itu maksudnya itu berarti supersonic dulu baru subsonic atau kebalikannya? Karena saya agak bingung dengan bahasanya. baik. Nomor berapa itu ya? Yang possibility. Ada yang subsonic flow followed by supersonic flow dan supersonic flow followed subsonic flow. Kayak maksudnya itu. Berapa? Kalau di saya nomor 10, Pak. Oh, yes. Yang C itu subsonic flow followed by ya. So, ada by-nya itu enggak diikut ya. Oh, Jadi, ya berarti dari subsonic ke supersonic itu ya. Oh dari iya. supersonic ke sonic itu ya. Oh iya, baik, Pak. Berarti harusnya ada followed by ya berarti ya, Pak. Ya, followed Oh by. ya, baik. Baik, terima kasih, Pak.
Sepertinya semuanya sudah selesai mengerjakan post-test, Pak. Okay, yeah. So after you have already finished your post-test, yeah. Okay, we'll meet again on Wednesday, yeah. On Wednesday we will have the quiz, yeah. Before quiz, maybe you can have tutorial. You can ask to assistant, yeah, to assist you to to have the tutorial. Okay, think today is enough. Yeah, see you again on Wednesday. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.